Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir di kelas berbagi belajar bersama Om Him. Sudah ada 18 peserta yang hadir. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja karena waktu sudah semakin siang ya. Mudah-mudahan harapan kita semua kelas berbagi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat nanti dan bisa diimplementasikan di sekolah Bapak Ibu semua ya. Amin, insya Allah. Ya, amin. Baik, saya izin share screen dulu. Alat diucap dulu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassyukurillah la haula wala quwata illa billah wa Yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada, dan kepada kawan-kawan seperjuangan, terima kasih sudah hadir, sudah mendukung saya dalam melaksanakan kelas berbagi. Baik Bapak Ibu, pada kelas berbagi kali ini saya ingin sedikit mengangkat mengenai bagaimana mewujudkan budaya positif melalui microsite di sekolah. Ada 3 tujuan yang ingin saya capai, yaitu yang pertama adalah meningkatkan kesadaran siswa akan budaya positif. Yang kedua adalah mendorong partisipasi aktif siswa dalam menciptakan lingkungan sekolah yang harmonis. Dan yang ketiga adalah menyediakan sumber daya untuk mendukung pengembangan budaya positif. Baik Bapak Ibu, di sini ada yang ingin nanti kemudian kita praktekkan bersama gitu ya, yaitu bagaimana sih membuat microsite. Apa itu microsite dan bagaimana nanti pengaruhnya kepada mungkin di kelas kita atau di sekolah kita. Baik, sebelum saya mulai lebih jauh, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Himawan Sutanto, saya lahir di Indramayu di tahun 1981. Kemudian saya masih aktif sebagai pengajar di SMK Negeri 2 Indramayu. Kemudian kegiatan lain juga saya masih beberapa kegiatan yang ada di Kemdikbud, saya masih aktif ya. Di antaranya adalah Asesmen Nasional dan Dapodik. Jadi kebetulan saat ini saya masih pegang fasilitator Dapodik untuk Kabupaten Indramayu. Jadi saya membina 198 sekolah ya, SMA, SMK dan SLB. Kemudian saya juga adalah salah satu asesor kompetensi yang ada di Kabupaten Indramayu ya, dan bidang lain di luar dunia pendidikan saya juga
aktif di entrepreneur. Dan untuk program guru penggerak sendiri ada 3 peran yang saya ikuti. Yang pertama, saya adalah pengajar praktik di angkatan 7 kemarin, kemudian hari ini saya bertugas sebagai fasilitator ya, saya diresmikan jadi fasilitator di angkatan 18 dan bertugas di CGP angkatan 11. Jadi sekaligus juga saya menjadi CGP rekognisi di angkatan 11 kali ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut mungkin dari judul yang tadi saya angkat barangkali ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita mulai, atau ada yang mau bertanya sebenarnya microsite itu apa sih? Gitu kan. Silahkan bisa raise hand. Belum ada, baik. Kalau belum ada saya lanjutkan dulu ya. Oke. Agenda kita kali ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua saya akan menyampaikan dulu diseminasi eee, pengetahuan ya tentang budaya positif, kemudian nanti ada sesi tanya jawab tentang budaya positif, baru kemudian kita masuk ke perancangan dan pembuatan microsite ya. Jadi nanti, saya akan membantu Bapak Ibu untuk membuat dulu microsite sederhana, ya, kemudian nanti dalam pengembangannya nanti Bapak Ibu masih bisa, berkonsultasi, berkoordinasi dengan saya. Bagaimana caranya nanti kita kupas lebih lanjut ya. Kemudian yang terakhir adalah tanya jawab tentang perancangan, dan pembuatan microsite, terakhir kita tutup gitu ya dengan doa. Baik, Bapak Ibu, ada beberapa latar belakang ya, kenapa saya mengambil microsite gitu kan, sebagai kelas berbagi. Jadi latar belakang yang saya angkat di antaranya itu yang pertama, kita sudah masuk di era digital dan menuntut integrasi teknologi dalam pendidikan. Nah, microsite ini dapat menjadi alat efektif untuk menyebarkan nilai-nilai budaya positif. Urgensinya yaitu bagaimana memperkuat budaya positif di sekolah melalui platform digital yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja oleh seluruh warga sekolah. Nah, di sini yang ingin saya sampaikan adalah eee, microsite itu sendiri ya. Jadi mungkin teman-teman semua sangat paham atau sangat, familiar dengan yang namanya, halaman web gitu kan. Tapi biasanya anak-anak kita gitu ya, termasuk, siswa saya sendiri, itu ya sepertinya agak agak apa ya, agak malas kalau untuk suruh buka sebuah halaman web. Kenapa? Karena biasanya halaman web ini kan penuh dengan konten, eee, dan belum tentu semua konten yang ditampilkan itu adalah konten yang mereka butuhkan. Jadi, microsite ini adalah sebuah solusi ketika, kita ya mulai jenuh dengan halaman web, kemudian dibuatkanlah sebuah fasilitas situs yang mini, situs yang mikro ya, yang bisa kita manfaatkan dan siapa saja yang bisa memanfaatkan, Bapak Ibu yang punya akun Google gitu ya, akun Gmail, itu bisa memanfaatkan, microsite ini. Dan saya akan praktekkan bagaimana Bapak Ibu nanti akan membuat microsite secara gratis gitu ya. Jadi kita kita apa ya, istilahnya kalau ada yang gratis buat apa berbayar gitu ya Bapak Ibu ya. Saya lanjutkan, konsep kunci dalam budaya positif. Jadi perubahan paradigma belajar sekarang ini yaitu mengubah fokus dari kontrol eksternal menuju pengembangan kontrol internal siswa dan mendorong siswa menjadi pembelajar mandiri yang memiliki rasa tanggung jawab atas perilaku mereka. Disiplin positifnya adalah bagaimana membangun disiplin melalui penguatan, pendekatan dan menghargai
mengajak siswa memahami konsekuensi dan memperkuat nilai-nilai positif. Kemudian bagaimana kemudian berfokus pada pemberdayaan siswa daripada hukuman. Nah, di sini, eee, mungkin bagi kawan-kawan termasuk saya juga ya, ketika belum mengenal guru penggerak, belum mengenal apa sih kurikulum merdeka, nah kita biasanya ketika ada siswa kita yang, tidak apa ya, bertindak tidak semestinya atau berperilaku dengan etika yang kurang baik, itu biasanya kita kemudian hanya memberikan hukuman gitu ya. Jadi itu yang sering terjadi, tapi mudah-mudahan saya sampaikan budaya positif ini mudah-mudahan ke depan sedikit demi sedikit akan ada perubahan perilaku gitu kan, baik kita sebagai seorang guru maupun siswa kita itu sendiri. Berikutnya adalah motivasi perilaku manusia dan kebutuhan dasar. Motivasi perilaku manusia menurut William Glasser, perilaku manusia didorong oleh 5 kebutuhan dasar, yaitu cinta dan kepemilikan, kekuasaan, kebebasan, kesenangan, dan kelangsungan hidup. Dan microsite ini membantu memenuhi kebutuhan tersebut melalui interaksi positif, pembelajaran mandiri, dan akses terhadap informasi yang relevan. Jadi dari, 5 kebutuhan dasar tadi seringkali kita bingung gitu kan di kelas atau dalam proses pembelajaran, mana nih yang mau kita angkat gitu kan, mana yang mau kita, eee, terapkan di kelas. Nah, saya menawarkan salah satu, apa ya, salah satu pilihanlah, sebuah choice buat teman-teman semua, yaitu microsite. Jadi microsite ini saya gunakan dalam keseharian KBM itu untuk membantu saya berinteraksi dengan siswa di kelas gitu kan, terutama, sangat terbantu sekali ketika memang ada siswa yang izin ataupun, saya sebagai guru yang memang tidak, apa ya, tidak bisa hadir di kelas tatap muka secara langsung. Nah, kebutuhan dasar ini adalah, dengan memahami dan memenuhi kebutuhan dasar siswa, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik lagi, ya, lebih kondusif dan mendukung budaya positif. Baik, posisi kontrol, restitusi, dan keyakinan kelas. Nah, ada beberapa posisi kontrol restitusi gitu ya. Jadi, posisi ini adalah, untuk teman-teman yang sudah guru penggerak mungkin sudah sangat familiar ya. Ini ada di modul 1, program guru penggerak, dan ini adalah poin penting ketika teman-teman ingin mengimplementasikan, eee, pengetahuan atau keterampilan yang didapat dalam program guru penggerak. Salah satunya adalah restitusi, yaitu bagaimana kemudian teman-teman menyelesaikan sebuah masalah ya, masalah siswa tentunya, atau bahkan mungkin masalah dengan, kawan sesama guru dengan cara yang baik gitu kan ya. Jadi posisi kontrol ini sebetulnya ada 5 posisi kontrol gitu kan. Ada posisi kontrol sebagai penghukum, ada posisi kontrol sebagai, si pembuat rasa bersalah, ada posisi kontrol sebagai, teman gitu kan ya, dan yang paling baik adalah posisi kontrol sebagai seorang manajer. Nah, harapan kita semua adalah ketika kita menyelesaikan sebuah masalah yang terjadi gitu kan, misal, di kelas ada siswa yang dia selalu bikin gaduh, bikin ulah. Nah, dulu sekali mungkin waktu kita masih menjadi siswa gitu ya di SD atau di SMP, guru-guru kita ketika menghadapi siswa yang perangainya seperti itu biasanya langsung, dengan menggunakan, fisik ya.
ditangani secara fisik. Tapi di sini, di program guru penggerak, posisi kontrol restitusi ini digunakan agar kita semua bisa bisa melakukan pendekatan yang jauh lebih baik, ya, kemudian kebutuhan murid kita sebagai manusia juga kebutuhan dasar manusianya terpenuhi, sehingga kita melakukan sesuatu, pilihan itu betul-betul yang terbaik gitu kan, tanpa ada yang merasa tersakiti, tapi juga tujuan perubahan perilaku ke arah yang lebih baiknya tercapai. Yang kedua adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini, seringkali apa ya, agak 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 banyak kawan-kawan kita yang menanyakan, "Apa sih perbedaan keyakinan kelas dengan tata tertib?" Gitu kan ya. Jadi kalau tata tertib itu sepakat atau tidak sepakat, itu sudah dijadikan sebuah hukum gitu kan, sudah dijadikan sebuah aturan. Tetapi keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai inti ya, yang berupa, eee, kebijakan universal yang kemudian disepakati bersama dan saya mencoba, mmm, mengimplementasikan restitusi, mengimplementasikan keyakinan kelas ini dalam, platform microsite ya. Jadi ternyata bisa gitu kan ya, ternyata bisa. Jadi keunggulan teknologi juga ternyata bisa kemudian, di apa ya, diimplementasikan di dalam kelas. Baik, segitiga restitusi itu sendiri apa sih gitu kan ya. Nah, segitiga restitusi ini mungkin bagi kawan-kawan yang belum begitu paham, jadi ada 3 hal utama yaitu eee, stabilisasi peserta, kemudian validasi ya, validasi dari kejadian tersebut dan solusi. Kemudian dengan aplikasi microsite ini apa proses stabilisasinya? Dengan microsite jadi siswa diajak untuk menenangkan diri dan melihat situasi secara lebih objektif. Kemudian validasinya adalah mengakui perasaan dan kebutuhan siswa untuk memvalidasi pengalaman mereka. Sehingga kita bisa memberikan sebuah solusi, yaitu mendorong siswa untuk mencari solusi yang sesuai dengan nilai-nilai, kebajikan ya, nilai-nilai positif dan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Baik, eee, Pak Dadang, mohon maaf suaranya bocor ya. Baik, Pak Sukron, barangkali ada yang mau disampaikan? Sudah resen? Silahkan. Halo, Pak Sukron bisa open mic? Belum? Baik, saya lanjutkan dulu ya. Nah, tolak ukur keberhasilan dari microsite sendiri ada 3 hal ya. Yang pertama adalah peningkatan interaksi dan kunjungan siswa ke microsite. Kemudian yang kedua adalah feedback positif dari siswa, guru, dan orang tua. Dan yang ketiga adalah perubahan positif dalam sikap dan perilaku siswa di sekolah. Contoh produk yang saya sudah buat ada 3 microsite ya yang saya sampaikan di sini. Ya, saya kebetulan pakai platformnya s.id ya. Ini, platform yang bisa kita gunakan secara gratis ya. Nah, s.id ini memberikan, gratisan itu sebetulnya ada 5 ya, 5 microsite dan kita bisa kembangkan nantinya. Jadi ada 5 tapi saya gunakan 3 yang 2 lagi, saya gunakan pada saat uji coba ya. Baik, kita lanjut ke penutup dari sesi ini. Penutup dari sesi ini adalah microsite sebagai alat strategis
dalam membangun dan memperkuat budaya positif di sekolah. Dan konsep-konsep budaya positif seperti disiplin positif, restitusi, dan kebudayaan dasar diterapkan secara efektif melalui konten yang disajikan di microsite. Yang terakhir adalah partisipasi seluruh warga sekolah adalah kunci sukses implementasi budaya positif. Jadi, teman-teman, yang saya ingin sampaikan di sini sebetulnya adalah bagaimana kemudian teman-teman berkreasi dengan microsite ya. Apa sih microsite? Bisa digunakan untuk apa saja sih? Banyak, teman-teman. Jadi ibaratnya microsite ini, katakanlah saya analogikan sebagai pisau gitu ya. Pisau ini fungsinya macam-macam, tidak hanya untuk motong, tidak hanya untuk mengiris gitu kan. Artinya dia digunakan oleh seorang koki, dia akan jadi alat untuk membantu memasak gitu. Pisau ini juga digunakan oleh mungkin, seorang tukang daging, ya maka pisau ini digunakan untuk memotong daging. Tapi untuk kebutuhan yang lain gitu kan, bisa bisa jadi seorang tukang jahit pun bisa menggunakan pisau ini gitu, untuk memotong benang misalnya karena memang, guntingnya hilang atau apa. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Jadi, kita nanti akan di sesi berikutnya kita akan belajar bagaimana membuat microsite ya, nanti nanti teman-teman silahkan, ikuti, kalau bisa upayakan, bisa langsung uji coba ya. Kalau ada 2 gadget, kalau tidak silahkan, simak dulu, kemudian kalau nanti ada pertanyaan silahkan tanyakan, dan harapan saya nanti teman-teman bisa kemudian melakukan uji coba, ya. Baik, untuk sesi ini, sebelum kita praktek barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan teman-teman bisa raise hand. Oke, ada Ibu Marhamah ya? Silahkan Ibu, bisa open mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya off ini kamera. Saya baru ini ya mendengar masalah microsite ini. Ini satu platform yang intinya tuh di dalamnya itu proses apa, isinya apa gitu. Ini kan kaitannya dengan budaya, dengan eh, karakter murid. Jadi Kok bisa isinya gitu apa ya, sih Bu? sebenarnya ini microset ini? Terima kasih. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Marhamah. Saya kasih contoh ya, saya kasih contoh, sebentar. Oh iya, sebelum sebelum saya kasih contoh mungkin teman-teman bisa bisa isi daftar hadir dulu, bentar. Saya sisipkan daftar hadirnya di kolom chat ya, Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu bisa isi daftar hadir dulu. Saya izin akan, tampilkan animasi proses yang sudah saya buat ya. Ibu Maria, ada yang mau disampaikan Bu? Silahkan, boleh mic dulu.
Baik, Bapak Ibu, saya mohon izin, saya menampilkan, eee, sebuah microset ya. Jadi microset ini saya buat untuk sebagai alat bantu saya ketika saya mengajar gitu ya. Jadi kebetulan saya mengajar 2 kelas, ada kelas 10 TKJ, 2 tingkat ya maksudnya, dan kelas 11 TKJ tingkat 11. Nah, ini bentuk microsetnya, jadi kalau Bapak Ibu buka di gadget, di handphone gitu ya, jadi ini akan pas sekali dengan layar handphone, tidak apa, tidak kemudian, terlihat lebar, ya. Nah, tadi Bu Marhamah bertanya, kenapa ada apa kaitannya dengan budaya gitu, apa kaitannya dengan budaya positif. Jadi budaya positif itu tidak harus seni ya Ibu ya. Jadi budaya positif itu adalah hal baru atau, bagaimana kemudian ada sebuah disiplin baru yang digunakan atau yang, kita coba terapkan di kelas dengan sebuah pemahaman yang mungkin caranya baru gitu ya. Jadi salah satu di antaranya adalah microset ini ya, meskipun kita bisa bisa gunakan handphone gitu kan ya, ketika ketika kemudian kita buka microset-nya di handphone, tapi kemudian microset ini bisa, disisipkan misalnya video pembelajaran. Jadi di sini saya menyisipkan ada video pembelajaran. Nah, video pembelajaran ini anak-anak bisa putar tanpa harus masuk ke YouTube gitu ya, ke channel YouTube saya. Jadi micro:sit ini praktis sekali gitu. Jadi saya kasih contoh. Nah, ini bisa dijalankan di handphone anak-anak kita gitu kan, eee, dengan tanpa mereka harus meninggalkan, micro:sit-nya itu sendiri. Jadi tetap ada di platform micro:sit-nya, tapi video pembelajaran yang kita sampaikan kepada anak-anak itu bisa bisa langsung mereka pelajari di situ. Dan ini salah satu hal yang mungkin, apa ya, istilahnya mempermudah anak-anak kita untuk tidak kemudian loncat-loncat ke aplikasi-aplikasi yang lain. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau tidak salah yang sekarang sedang berjalan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu, itu di antaranya kan, untuk guru-guru PAI mungkin sedang sedang menggalakkan, hafalan Quran dengan metode kauni ya kalau nggak salah ya. Nah, jadi dengan microset ini Bapak Ibu bisa memberikan semacam playlist gitu kan, beberapa video khusus misalnya untuk surat tertentu gitu kan. Sehingga anak-anak ketika belajar untuk menghafalkan, mereka tidak loncat-loncat, ke yang lain gitu kan. Jadi kan biasanya Bapak Ibu rasakan tidak ketika buka YouTube, ya ketika Bapak Ibu membuka nih YouTube, kemudian setelah selesai dari video yang kita tonton, itu tiba-tiba muncul video yang lain, autoplay gitu kan, yang seringkali akhirnya mengganggu, mengganggu konsentrasi kita gitu kan, karena biasanya tidak tidak sesuai dengan, yang kita harapkan. Nah, pernah nggak Bapak Ibu merasakan seperti itu? Ada yang mau berbagi? Silahkan barangkali ada yang mau berbagi boleh raise hand, ya. Jadi seringkali kita ketika membuka, sebuah video di channel YouTube, selesai video itu kita tonton, ya, kemudian karena kita lupa setting autoplay, muncullah video yang lain yang terkadang sebetulnya tidak tidak kita harapkan gitu ya. Nah, inilah salah satu fungsi, microset yang saya tawarkan kepada Bapak Ibu, sehingga ketika anak ini mau belajar, kita sediakan konten pembelajaran di YouTube, tapi kemudian anak-anak ini tidak akan terganggu
dengan konten lain di luar pembelajaran. Kenapa? Karena kita sudah berikan frame gitu ya. Nah itu budaya positif yang ingin saya sampaikan kepada siswa-siswa saya. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa, mengaplikasikan untuk berbagai kebutuhan Bapak Ibu. Jadi di antaranya satu untuk pembelajaran. Untuk hal yang lain bisa tidak? Bisa, ya kan. Jadi contoh mungkin kalau kalau beberapa sekolah kemarin di awal tahun pembelajaran ya, di akhir tahun pembelajaran ada yang namanya kegiatan PPDB. Nah, biasanya kan kita gunakan PPDB dengan, sebar pamflet, ya Bapak Ibu ya. Sebar pamflet, sebar brosur, bikin, baligo gitu kan. Nah, kenyataannya dengan sebar brosur, sebar pamflet, bikin baligo itu, apakah semua informasi dari sekolah kita bisa tersampaikan kepada calon peserta didik? Saya rasa tidak semuanya tersampaikan gitu. Tapi kalau Bapak Ibu kemudian, di sekolah dibuatkan sebuah microset yang tujuannya adalah mensosialisasikan sekolahnya, maka mungkin di bagian atasnya kalau di sini saya kasih video pembelajaran, mungkin di bagian paling atas ada video mengenai profil sekolah, ya kan. Kemudian di bawahnya lagi nanti ada, video mengenai, lebih spesifik misalnya kegiatan unggulan yang ada di sekolah tersebut, ya. Dan tombol-tombol di bawahnya ya, yang Bapak Ibu lihat di apa, halaman jendela yang saya share, itu bisa diberikan, eee, informasi misalnya mengenai guru gitu kan ya, profil guru yang ada di sekolah tersebut. Siapa sih yang ngajar kelas 1 misalnya kalau di SD, kelas 2 sampai dengan kelas 6, kemudian kalau di SMP mungkin dari kelas 7 sampai kelas 9 ini siapa saja, gurunya ada berapa banyak gitu kan ya. Termasuk mungkin juga ada sarana gitu kan, ada sarana yang, disampaikan di microset ini, bahkan mungkin Bapak Ibu misalnya bisa, ini pengalaman pribadi ya karena kebetulan saya mengajar di SMK Negeri 2 Indramayu. Orang Indramayu itu jarang sekali kenal dengan nama SMK Negeri 2 Indramayu. Tapi ketika nanya, "Di mana sih SMK Pelayaran?" Nah, mereka hafal. Jadi ikonnya Pelayaran gitu, bukan Negeri 2 Indramayu. Maka ketika ditanya SMK Negeri 2 Indramayu, cari alamatnya susah, ya. Banyak yang masih belum tahu alamatnya di mana sih sekolah tersebut berada. Tapi Bapak Ibu dengan microset ini juga kemudian bisa menampilkan peta gitu kan, bisa menampilkan mapping gitu ya. Nah, saya kasih contoh yang lain dari microset yang saya buat. Oke. Nah, ini microset yang pertama kali saya buat, ya. Di bawahnya nanti Bapak Ibu bisa 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 bikin map ya, bisa bikin map, bisa bikin peta gitu kan, yang terhubung dengan Google Map. Jadi, eee, calon peserta didik gitu nih, kalau di tingkat SMP, SMA, SMK yang biasanya jauh gitu ya dari tempat tinggalnya, mereka bisa bisa memahami lebih jauh, tujuan atau di mana sih sekolah ini berada gitu, seperti itu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu sampai di sini dulu ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, kita coba untuk membuat ya, kita coba untuk membuat microset. Silakan boleh resen, barangkali ada yang mau bertanya. Ya, jadi banyak sekali fungsinya Bapak Ibu. Kalau di kelas ini, di microset yang ini, yang di kelas Om Him,
Ini tidak hanya video pembelajaran, jadi ini video pembelajaran yang disematkan adalah video pembelajaran terakhir, ya, atau yang paling update yang harus mereka atau siswa-siswa pelajari. Kemudian, arsipnya itu saya simpan di tombol ini gitu. Jadi ketika mereka klik tombol ini, ya maka akan diarahkan kepada sebuah playlist, ya. Nah, di sini ada playlist, baru 2 video yang saya sematkan, ya. Ini khusus untuk, kelas 10 TKJ TJKT gitu ya. Tuh, kemudian tugas latihan juga bisa dilihat di sini, termasuk kalau saya karena, eee, apa ya, saya seringkali kadangkala sebagai seorang guru tidak begitu langsung yakin gitu kan ketika ada anak-anak yang, minta izin, "Pak, izin hari ini saya tidak berangkat," gitu kan. Nah itu, oleh karena itu saya buatkan di sini konfirmasi kehadiran kelas, gitu kan ya. Nah fungsinya ketika mereka tidak hadir, mereka harus, mengirimkan foto terkini misalnya kalau, "Pak izin ada keluarga yang, eee, hajatan." Nah mereka foto di lokasi tersebut. Jadi dari foto tadi saya bisa bisa lacak GPS-nya betul nggak izin gitu. Atau kalau sakit gitu. Tapi kalau yang, yang tidak izin, tidak sakit, yang hadir ya mereka tidak perlu kirimkan foto. Dan sampai dengan yang paling bawah, nah karena saya kebetulan juga wali kelas, jadi di sini ada tombol untuk konfirmasi kehadiran di kelas yang saya walikan ya, yang perwalian saya. Kemudian juga ada rekap ketidakhadiran dan rekap ketidakhadiran ini bisa diakses oleh orang tua siswa. Nah, jadi dari sebuah microsite ini yang menggunakan banyak, ya. Tidak hanya guru, tidak hanya siswa, tidak hanya peserta didik, tapi orang tua siswa pun bisa tahu gitu kan. Oh ternyata anak saya selama 1 bulan, di bulan Juli misalnya, ternyata ketidakhadirannya ada 3 kali izin gitu. Padahal dalam kenyataannya misalnya mereka tidak pernah minta izin ke orang tuanya. Maka orang tua nanti bisa konfirmasi kepada wali kelas, "Pak, kok anak saya ada izin ya? Padahal, selama ini anak saya berangkat tiap hari dari sekolah," gitu kan. Dan ini, hal yang baru juga yang saya tawarkan kepada orang tua siswa, sehingga mereka bisa berkomunikasi by data dengan wali kelasnya tanpa harus kemudian, menyediakan ya, sekolah menyediakan waktu khusus untuk bertemu antara wali kelas dengan orang tua siswa. Itu tujuannya Bapak Ibu. Silahkan barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum saya melanjutkan bagaimana sih membuat microsite? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, Bapak Ibu silahkan, yang menggunakan 2 gadget ya, bisa berpindah mungkin nanti, Gmeet-nya bisa menggunakan handphone, kemudian laptopnya digunakan untuk membuat microsite atau sebaliknya. Bapak Ibu yang nyaman yang mana? Misal, saya lebih nyaman, webinarnya pakai Gmeet, pakai laptop, sedangkan nanti penggunaan atau pembuatan, microsite-nya pakai handphone saja, boleh, ya. Sudah disiapkan Bapak Ibu? Kalau sudah, kita bisa mulai ya. Oke, sebentar Bapak Ibu.
Saya stop screen yang ini dulu. Oke, saya share screen yang baru ya. Oke, Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu bisa buka halaman s.id. Pak Sutoyo Ahmad, silahkan Pak. Barangkali ada yang mau disampaikan. Silahkan Pak, bisa open mic. Baik, kalau tidak ada, saya lanjut ya. Nanti Bapak Ibu silahkan boleh boleh open mic ya, boleh open mic supaya nanti kalau dalam setting kemudian ada masalah bisa langsung bertanya. Ya, di sesi ini Bapak Ibu bisa open mic ya. Baik. Silahkan buka dulu s.id seperti yang tampil di layar. Saya sengaja pakai akun Google yang baru. Baik, kalau sudah muncul ini kita login atau register. Ya. Bapak Ibu nanti bisa login menggunakan akun Google. Oke, kalau sudah, nah, karena kita tidak pakai kode referral, jadi kode referral itu undangan ya, kode yang diundang, kita bisa langsung continue saja atau close saja di cancel ya. Oh, sorry. Bentar. Jaringannya agak bermasalah, Bapak Ibu mohon maaf. Ya, jangan lupa dicentang. Oke. Kalau sudah muncul seperti ini, halaman seperti ini berarti Bapak Ibu sudah bisa menggunakan eh, fitur yang ditawarkan oleh s.id. Nah, dari sini kita bisa langsung cari microsite. Nah, mungkin teman-teman juga sudah biasa menggunakan ini ya. Ini untuk memotong atau memendekkan halaman tautan gitu kan. Biasanya kan linknya begitu panjang kita pendekkan dengan shorted ya. Kemudian kalau yang di bawahnya adalah microsite. Nah, di sini Bapak Ibu dijelaskan bahwa kuota kita ada 5 ya. Jadi
kuota gratisannya kita punya 5 kuota gratisan dan ini adalah halaman yang baru jadi masih 0. Nih, kita mulai create new. Bapak Ibu harap merespon ya, barangkali nanti saya terlalu cepat menjelaskan, ya, biar nanti ada hasilnya gitu, pertemuan kita di siang hari ini. Oke, sudah create new, di langkah yang pertama kita pilih dulu, yang mau kita cari yang mana gitu ya. Baik, makasih Bu Mega. Misal untuk kelas online gitu ya, saya mau bikin kelas online nih, klik online class, kemudian continue. Nah, di sini disediakan template Bapak Ibu, tinggal pilih saja salah satu. Bapak mohon izin jangan ngebut-ngebut Pak. Oh gitu, siap Ibu. Ya. Ya, makasih Bu Nani. Oke, kita pilih salah satu ya. Bebas mau pilih yang mana saja boleh. Sudah Bapak Ibu? Baik, kalau sudah klik continue di bagian bawah. Nah, nanti masuk ke tahap yang ketiga, yaitu menentukan nama microsite kita. Nah, informasi yang saya tambahkan di sini, nama microsite nantinya bisa diganti-ganti ya Bu ya. Jadi microsite name ini bisa diganti-ganti. Yang tidak bisa diganti adalah ini URL-nya. Jadi bijaksanalah ketika kemudian membuat microsite URL ya. Supaya isinya mungkin nanti tahun depan akan diubah. Jadi kalau sekarang kelas online-nya adalah kelas 5 misalnya kalau di sekolah dasar. Tahun depan Bapak Ibu ngajar di kelas 3 masih bisa diubah di sininya. Tapi URL-nya itu tidak bisa diubah ya. Jadi misal saya kasih contoh, microsite name-nya misalnya kelas oh, kelas baru Om Him. Oke. Jadi Bapak Ibu, kenapa saya menyebutkan Om Him? Biasanya anak-anak di sekolah panggil saya Om Him, bukan manggil Bapak ya. Karena saya pengen mereka ketemu saya itu sudah happy, gembira dulu gitu. Nah, microsite URL-nya misal saya bikin new class, Om Him. Kalau klik finish, oke, ada captcha-nya. Ini nggak muncul ya. Nah, harap Ibu ya, namanya juga program gratisan. Nah, kalau kalau tersedia maka akan langsung muncul berubah halamannya menjadi seperti ini. Ya, ini bisa kita skip saja. Sudah Bapak Ibu muncul seperti ini? Sudah? Baik, saya anggap sudah ya. Kita lanjutkan. Oke. Di sini ada profil. Profil itu kalau kita klik segitiganya, maka di sini ada gambar yang kita bisa ganti, ya.
Atau kalau di WA berarti foto profil lah ya. Bapak Ibu bisa ganti dengan cara klik, tanda pena di sini, tanda pensil di sini. Klik, kemudian klik change untuk mengganti, ya. Bapak Ibu bisa upload-kan gambar atau upload-kan foto di sini, ya. Misal seperti ini, saya upload fotonya. Nah, kita tinggal geser kebutuhannya, sesuai kebutuhannya ya Bapak Ibu. Kalau sudah, klik ke bawahkan, kemudian klik crop. Oke, sudah Bapak Ibu, sampai sini masih aman ya? Baik. Oke, kalau sudah aman, bagian profil deskripsinya itu kita bisa ganti, ya. Di sini kan tulisannya "We study, we learning" gitu kan ya. Bapak Ibu bisa ganti, silahkan diganti sesuai, hal yang ingin disampaikan Bapak Ibu. Misal saya bikin sebuah, quote ya, "Education as an art" gitu kan. Jadi pendidikan itu sebuah seni. Baik, sudah Bapak Ibu sampai di sini? Gampang ya? Masih aman ya? Baik, kalau sudah, kita lanjut ke bawah. Nah, di sini ada link tulisannya material. Yang mana sih tampilannya? Tampilannya yang ini, ya. Tulisan materialnya bisa diganti? Bisa. Caranya diklik, materialnya bisa diganti. Jadi materi pembelajaran misalnya. Alamatnya yang mana? Nah, ini Bapak Ibu bisa, arahkan nanti tombol materi pembelajaran ini bisa Bapak Ibu arahkan baik itu ke Google Drive ya kan, materi, yang ada di Google Drive yang sudah Bapak Ibu sharing-nya gitu ya, atau misalnya ke, YouTube misalnya ya. Jadi kalau tadi saya arahkan ke playlist YouTube. Jadi saya misalnya akan pilih ke YouTube aja ya, misalnya, biar biar mudah. Jadi dari YouTube tinggal dipindah ke sini alamatnya. Kalau sudah nggak perlu di-save, tinggal pindah klik sembarangan saja. Nah, nanti ini ketika diklik, nanti akan pindah ke halaman YouTube. Kita coba ya Bapak Ibu ya. Saya cek dulu.
Nah, ini microset yang baru saja kita buat. Saya coba materi pembelajarannya diklik. Oh, sorry, bentar. Bentar. Kita geser dulu. Nah, oke. Ini yang tadi kita buat, yang baru kita buat. Kemudian kita coba klik materi pembelajarannya. Bentar, bentar, biar kelihatan semua. Ini deh. Saya share screen-nya, diubah. Oke. Oke, Bapak Ibu, ini yang tadi kita buat ya. Kemudian kita uji coba dulu tombol materi pembelajarannya. Ya, caranya ini kita buka, klik kanan, open link in new tab. Nanti muncul seperti ini. Ini adalah microset yang sedang kita buat, ya. Belum selesai tapi sudah bisa diuji coba, Bu. Kita coba klik materi pembelajarannya. Nah, maka dia akan muncul di YouTube. Ya, ini sudah muncul. Sudah. Baik, kita uji coba yang berikutnya ya, Bapak Ibu ya. Sudah materi pembelajaran, sudah kita isi. Nanti Bapak Ibu bisa bisa apa? Bisa menautkan apapun ya, bisa Google Drive, bisa tadi YouTube, ya, atau misalnya kalau memang ada buku pembelajaran online yang bisa diakses meskipun bukan punya kita, ya, karena memang sudah dibuat secara publik, silakan bisa ditautkan ke situ. Atau kalau pengen muncul video, ya, kayak yang tadi saya sampaikan, yang saya berikan contoh, ini ada embed video tutorial. Nah, Nah, ini tinggal tinggal diganti saja, Bu. Kalau embed URL ya, ini tinggal kita ganti dengan alamat video yang kita punya di YouTube, tinggal masukkan ke sini, ya kan. Ini spoiler ini supaya supaya ada 2 atau lebih video yang bisa kita tampilkan. Nah, kalau alamatnya valid, ya, kalau alamatnya valid dan bisa diakses secara publik, maka akan langsung muncul, ya, dalam microsite-nya. Nah, di sini juga Bapak Ibu, yang dari SD misalnya, saya ingin menampilkan di sini videonya misalnya hafalan, Al-Quran dengan metode kauni misalnya kan. Misal tema pekan ini misal surat An-Naba. Nah, maka
Mohon maaf saya terlempar ya tadi ya. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Baik, ini microset yang baru kita buat, kemudian ini eh, settingannya ya. Ini contoh Bapak Ibu, jadi kalau sudah selesai, kita bisa tutup. Kemudian ini saya butuh misalnya, Bapak Ibu misal butuh eh, tampilan videonya tidak cuma satu. Nah, bagaimana caranya? Caranya Bapak Ibu tinggal klik Add New Component, nanti pilih Embed lagi. Ya, nanti masukkan lagi di sini tautannya gitu ya. Saya pakai video yang sama. Nah, tapi adanya di atas. Nanti supaya ada di bawah video yang ini, gimana caranya? Caranya tinggal ini kalau sudah selesai, ditarik. Krek. Nah, maka sudah ada di bawahnya. Dan tampilan di sini nanti akan berubah. Ya, kalau di refresh, maka tampilannya akan seperti ini. Baik, Bapak Ibu, barangkali ada yang mau bertanya dulu sebelum kita lanjutkan. Silahkan, barangkali ada yang mau bertanya. Cukup, belum ada yang bertanya. Pak Sutoya Ahmad, silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten Pak, apakah set ID ini bisa membuat kayak sebuah soal gitu Pak? Barangkali bisa ulangan di sini. Oke, Itu saja Pak. Makasih. siap Pak Sutoyo. Ya, baik. Ini menarik ya. Jadi Bapak Pak Sutoyo ini bertanya, bisa nggak bikin untuk menampilkan soal gitu ya, sama seperti Google Quiz gitu. Nah, SID ini, microsite ini tidak apa ya, tidak memberikan dukungan seperti itu, Pak. Tidak. Jadi dia hanya menawarkan istilahnya apa ya? Istilahnya microsite ini adalah portal. Ya. Jadi ibaratnya kalau kalau kita punya remote, ya, kita punya remote, ada banyak sekali tombol di remote tersebut. Ketika kita pijit tombolnya, maka dia akan muncul kemana. Kita pilih nomor satu akan muncul apa, pilih nomor dua akan muncul apa, dan seterusnya. Jadi di microsite ini tidak disediakan Google Quiz gitu ya, semacam Google Quiz. Tapi Bapak nanti bisa bikin soal latihannya dalam sebuah Google Quiz. Ya. Kemudian kan biasanya kalau kita bikin Google Quiz, kita share ke anak-anak itu berupa link yang begitu panjang. Ya. Dan kadangkala kita share hari ini
15 menit kemudian anak-anak sudah lupa karena saking panjangnya gitu linknya. Nah, maka Bapak bisa bisa simpan di microset tadi sebuah tombol yang nantinya diarahkan kepada, Google Quiz tadi. Sampai sini Pak Sutoyo Ahmad, sudah bisa dipahami? Ya, Ibu Rusini. Ya, baik. Bu, jangan khawatir Bu, nanti, videonya akan saya share ya Bu ya. Akan saya share di YouTube, nanti Ibu bisa bisa tonton kembali nanti kalau sudah selesai. Ya, jadi saya berikan contoh, Bapak Ibu, mohon izin. Sebentar. Baik, saya coba share yang sudah jadi ya di kelas Om Him. Nah, baik. Di sini, eh, kebetulan di kelas Om Him ini link tugas dan latihannya saya belum buka ya. Saya belum buka link tugas dan latihannya, jadi nggak akan muncul kemana-mana. Sebentar, saya cek dulu ya. Mohon sabar ya Bapak Ibu ya, karena memang harus menggunakan data yang cukup lumayan. Baik, saya ganti sharingnya. Oke, saya kembali ke kelas Om Him. Baik, saya akan buka setting yang saya lakukan untuk tugas dan latihan. Nah, di sini saya sampaikan atau saya sisipkan link untuk ke Google Quiz. Ya, itu ya Bapak Ibu ya, Pak Ahmad. Nah, nanti akan seperti apa sih gitu kan kalau diklik, biar kelihatan share screen-nya diubah lagi.
Oke. Nah, seperti apa kalau diklik? Maka ketika diklik tugas dan latihan ini, dia akan muncul ke Google Quiz, gitu ya. Jadi ini saya sudah buatkan Google Quiz-nya. Nah, ini ya maksudnya Pak Ahmad ya. Jadi tinggal dikerjakan, selesai. Jadi anak-anak tidak dibingungkan ya dengan kita memberikan banyak sekali link gitu ya. Atau bahkan masih sering terjadi gitu kan, masih sering terjadi ketika kita memberikan materi pembelajaran dalam bentuk PDF ya. Kita simpan di grup WA mereka, kita share di situ, ternyata masih ada anak yang bilang, "Pak, saya belum dapat materinya." gitu. Kenapa? Karena mungkin dia tidak tahu ada notif bahwa ada materi yang di-share oleh gurunya, kemudian diabaikan, akhirnya tertutup, tidak bisa di-download. Nah, dengan microsite ini tidak akan lagi terjadi hal yang seperti itu. Jadi, ketika kita share materi, materinya disimpan di microsite, anak-anak cukup menghafalkan satu alamat saja gitu kan ya. Jadi kalau di kelas saya, anak-anak cukup hafal dengan apa, kelas Om Him. Selesai gitu. Semua materi ada di situ. Semua video ada di situ. Gitu. Oh, Pak Sutoyo, siap. Terima kasih Pak Sutoyo. Baik, ada lagi? Yang konfirmasi kehadiran. Oh, Pak Kisworo, silakan Pak Kisworo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Waalaikumsalam. kabar Pak Him? Sehat. Alhamdulillah, Pak Kis sehat selalu, insya Allah. Ini Pak Him, saya tertarik yang itu, yang apa? Sebagai wali kelas itu ada daftar hadir, terus pembuktian itu tuh apakah pakai link khusus atau gimana ya Pak Him ya? Yang Nah, nanti itu sesuatu. digabungkan di microsite atau Iya, ada aplikasi tambahan atau memang ada di microsite? Itu oke. aja Pak Him, makasih. Siap, terima kasih Pak Kisworo. Ini Pak Kisworo kawan lama saya nih, sahabat saya nih. Ya, dulu bareng di SMK 2, sekarang sudah jauh. Alhamdulillah bisa ketemu di sini ya Pak Kis. Baik Pak Kisworo, saya coba jawab. Jadi untuk konfirmasi kehadiran tadi, jadi sebetulnya teman-teman yang ahli IT, teman-teman dari TKJ pasti tahu. Kalau yang namanya file dalam bentuk foto itu kita bisa pecah, bisa sampai ketemu alamat GPS pengambilan fotonya di mana. Itu yang pertama ya, Pak Kisworo. Jadi kenapa tadi saya cerita khusus untuk yang izin dan sakit, itu mereka harus kirim foto, gitu ya. Kirim foto dan di situ nanti kita bisa tahu foto itu baru diambil saat itu atau diambil foto yang lama gitu kan. Jadi kalau diambil foto yang lama ya sudah berarti nih anak berbohong gitu kan. Tuh, itu yang pertama Pak Kis. Yang kedua, sebetulnya tidak butuh aplikasi tambahan. Aplikasinya sama dengan Google Quiz. Cuma kalau Google Quiz itu ada pertanyaan, ya Pak Kis ya. Ada pertanyaan. Tadi saya kasih lihat untuk contoh yang apa latihan tugas itu kan di depannya sudah ada kelas dan nama siswa. Ya, mereka tinggal pilih saja, klik. Nah, di di yang konfirmasi kehadiran pun itu sama seperti itu, Pak Kis. Ya. Saya izin share screen nih, Pak Kis. Biar kelihatan. Bentar, kita tunggu. Oke. Nah, misal ini ada konfirmasi kehadiran ya, Pak Kisworo ya. Atau di bawah deh yang wali kelas. Nah, di sini konfirmasi kehadiran. Nanti diarahkan ke bentuknya sama dengan Google Quiz, tapi
dia tidak ada soal, Pak. Dia Mhm. hanya ada hanya ada nama dan konfirmasi kehadiran saja. Jadi saya sengaja ada 2 tahap, ada 2 halaman. Kenapa? Supaya dia bisa milih, ini hadir, terlambat, izin, atau sakit. Dan di sini ada keterangan gitu, bagi siswa yang berhalangan hadir, agar menuliskan alasan, ya kan, alasan kehadiran dengan menyertakan bukti ketidakhadiran. Nah, jadi mereka tinggal di sini, add foto, ambil dari kamera gitu kan. Ya, kalau dari HP kan bisa langsung ambil dari kamera Mhm. gitu. Selesai. Nah, ini data ini yang nanti kita olah, Pak, gitu. Jadi Mhm. nanti di akhir bulan eh, kita akan olah datanya berapa orang sih yang sakit, berapa orang yang izin gitu kan. Dan kita cek gitu kan. Kan kalau kalau izin atau sakit nggak mungkin kalau dia dia tinggal di rumah terus fotonya beda-beda rumahnya, kan nggak mungkin ya pakai Suara ya. Jadi iya, jadi misal, oh, Pak Himon mah enak tahu gitu kan gimana caranya membuka GPS-nya. Kalau saya nggak tahu gimana. Nah, itu salah satu triknya, Pak. Jadi kalau mereka foto di tempat yang sama atau foto itu kita kita upload ulang di Google, kemudian Bapak tanya atau upload di ChatGPT, kemudian tanyakan, "Ini foto diambil di lokasi mana?" Itu akan dijawab sama Google, Oh iya. gitu. Gampangnya seperti itu pakai Suara. Nah, Kalau nanti yang itu Pak Him, kalau misalkan yang data yang foto kan ada kadang lokasi, ada iya, tanggal, bulan, tahun, itu tuh bisa diakalin nggak atau bisa, Pak, nggak bisa, Pak. berarti bisa juga pakai harus menggunakan itu ya, Pak? Iya, Barangkali makanya barangkali heeh, anak itu apa, untuk ngupload fotonya. iya. Jadi mereka harus ngupload fotonya foto ya saat itu gitu kan. Iya, Foto entah itu selfie atau gimana difotokan orang tuanya gitu. iya, Seperti itu pakai Suara. Jadi iya, makasih Pak. siap. Jadi secara tidak langsung ya kitanya juga harus belajar gitu kan ya. Di Siap, teman-teman zaman sekarang ini teknologi perkembangannya sangat pesat. Sekarang ada yang namanya AI gitu kan. AI itu otak buatan gitu ya atau artificial intelligence ya gitu. Yang kemudian tidak hanya kita gurunya yang memanfaatkan AI tapi murid-murid kita juga pakai AI gitu. Nah, tapi di sini supaya kita tidak kalah dengan murid maka kita sebagai guru harus lebih pandai daripada AI gitu. Ya, itu Pakis. siap, siap, makasih Pak. Ya, Bu Ma'rifah, nggak apa-apa Bu terlambat nanti Ibu bisa bisa cek lagi videonya ya Bu ya nanti di YouTube nanti saya akan bagikan. Pak Dadang, silakan Pak Dadang. Ada yang mau disampaikan Pak Dadang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Dadang? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini punten ini ngikuti kameranya lagi bermasalah ini. Siap. Nggak apa-apa Mm-mm. Pak Dadang. Tadi ada yang mau ditanyakan di sebelum kita create new microset ya. Mm-mm. Itu ada tombol kedua microset kuota 0 sampai 5 ya. Iya. Jadi maksudnya setelah kita membuat 5 microset, setelah itu lebih dari 5 berarti berbayar atau bagaimana nih? Nah, kalau mau lebih dari 5 berarti berbayar Pak. Gitu ya Pak Oh, Dadang ya. Heeh, tapi ya kalau menurut saya sih makanya tadi saya bilang kan URL-nya harus yang unik gitu kan ya. URL-nya yang unik. Karena nama microsetnya kita bisa ubah, Pak. Nama microsetnya kita bisa ubah. Nih saya kasih contoh lagi deh. Kenapa saya bilang seperti itu?
Bentar, saya share screen. Tapi jadinya tahu nih ya teman-teman ya. Jadinya tahu. Ternyata Pak Himon tidak menggunakan microset hanya untuk pembelajaran. Ya. Untuk apa saja? Nah, nanti kita lihat di sini. Terbatas 5 ya? Kalau yang gratisan terbatas 5 ya, namanya gratis Pak Dadang. Iya kan? 5 saja sudah sangat cukup sih kalau untuk saya. Iya. Nah, jadi kalau pengen nambah lagi gimana? Bikin akun Google lah yang baru aja lah. Jadi dapat 5 lagi kuotanya Pak Dadang. Ya kan? Nah, ini yang kelas 11 TKJ 3 semula saya ingin buat microsetnya tersendiri. Jadi untuk perwalian saya buat microset tersendiri. Cuma karena kuotanya sudah habis, saya melakukan pembaharuan di halaman ini. Judulnya kita bisa ganti kelas 11 TKJ 3, tapi tautannya ini yang di bawah ini tidak bisa kita ganti Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita pakai yang gratisan. Kalau mau diganti kita pakai yang berbayar. Nah, ini isinya bisa kita ganti gitu kan. Tapi alamatnya tetap. Nah, ini microset ini dulu saya buat pertama kali untuk ujian kenaikan kelas untuk mata pelajaran PKK. Makanya namanya SAE. Iya. Bentar kayak Parwan. Saya terlempar lagi ya Bapak Ibu ya. Maklum lah kalau menggunakan banyak data, pindah-pindah tab, pindah-pindah window, biasanya banyak trouble. Baik, kira-kira seperti itu ya Pak Dadang ya? Iya. Terima kasih Pak In. Ya, sama-sama Pak Dadang. Di Pak Dadang nanti sebagai kepala sekolah, nanti bisa bikin microset khusus untuk PPDB Pak Dadang. Ya, jadi di atasnya di dalamnya ada profil sekolah gitu kan, pakai video, kemudian profil guru dan sebagainya. Sampai dengan pendaftaran menggunakan Google Form misalnya ya. Pak Abdul Rohim, silakan Pak Abdul Rohim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. ini baik mau tanyakan. Ini kan biasanya kalau di anak itu kan untuk penggunaan aplikasi Jetjet ya, itu biasanya kan terkendala kuota. Nah ini kuotanya besar atau tidak, kadang jadi alasan untuk anak untuk mengerjakan. Terima kasih Baik. Siap, sama-sama Pak Rohim. Baik, kalau masalah kuota sebetulnya ini jauh lebih irit ya. Karena apa? Karena microset ini kan tidak memunculkan semua konten sama seperti di web. Kalau web itu semua kontennya ditampilkan gitu kan ya. Semua kontennya ditampilkan. Jadi konten yang tidak kita butuhkan pun akan muncul gitu. Makanya tadi saya siasati di microset saya, video pembelajaran itu tidak langsung autoplay. Ya. Jadi
anak-anak bisa milih dulu, saya mau nonton yang mana, gitu. Nah, itu juga salah satu trik supaya kuota mereka tidak mudah habis. Kemudian juga kenapa di microsite ini digunakan supaya mereka tidak membuka video yang lain kecuali yang mereka ingin pelajari. Jadi insya Allah bisa lebih fokus. Ya, kira-kira begitu Pak Rohim. Siap, Kalau Pak. yang lain-lain biasanya sih kalau menurut saya normatif ya. Saya sering bicara ke anak-anak, ya kalian ini kalau untuk belajar hitung-hitungan gitu kan. Sedangkan untuk main game online 4 jam sampai 8 jam sehari nggak ada hitungan gitu kan. Nah, Siap, siap. Makasih nih, Boy. siap. Sama-sama Bapak Rohim. Yang lain barangkali ada yang mau disampaikan juga? Makasih Pak Ajis. Silahkan teman-teman, barangkali ada yang mau disampaikan. Baik. Kalau tidak ada yang disampaikan, by request deh. Bu Nani, terima kasih Bu Nani. Tadi kan teman-teman sudah lihat ya gimana caranya masukin video, gimana caranya menautkan dengan Google Form gitu ya, atau dengan Google Drive. Nah, yang lainnya buat apa? Oke, di feeder. Siapa Ajis? Insya Allah nanti saya upload di YouTube ya. Di feedernya buat apa? Ya, siap. Jadi di feeder ini fungsinya begini, Pak Kis. Saya kasih contoh langsung. Di feeder itu fungsinya adalah untuk pembatas atau spasi lah. Ya, gampangannya Pak Kisworo, kalau di Word gitu kan kita ngetik membedakan paragraf itu kan ada spasi ya. Nah, di microsite itu namanya divider. Ya, saya kasih lihat. Udah dibuka belum? Nah, jadi ini ada divider. Nah, divider ini jarak nih Pak Kis antara konfirmasi kehadiran kelas 10 dengan hanya teks saja ya. Saya kasih kelas 11 TKJ. Ini jarak. Jarak ini kita bisa renggangkan, bisa juga sempitkan. Nah, gitu. Kalau mau lebih renggang lagi, tinggal geser. Ya, supaya tujuannya apa? Supaya anak-anak ketika buka satu microset, dia tahu oh ini pembeda gitu. Bisa pakai yang lain, bisa selain divider ada yang lain. Ini muncul kan ya? Oke. Saya khawatir nanti nggak muncul lagi. Jadi komponennya di sini banyak dan di feeder juga sebenarnya bisa pakai bisa pakai pembatas. Nah, ini. Jadi style dari divider ini sebenarnya kalau ini kan kalau default itu nggak ada apa-apa, cuma spasi kosong aja. Tapi Bapak Ibu bisa pakai border. Border itu nanti ada garis. Nah, muncul di sini garis. Jadi untuk membedakan area kerja ya. Seperti itu Pak Kisworo. Siap, ya.
Enggak, Bapak Ibu yang lain barangkali ada yang mau ditanyakan atau pusing? Mudah-mudahan sudah mulai pusing ya. Jadi Bapak Ibu banyak yang bisa difungsikan nanti dari microset ini, termasuk tadi saya kasih lihat bahwa saya di sini juga bikin microset untuk jualan online gitu kan. Nah, ini ada warung nenek. Warung nenek ini buat jualan Bapak Ibu. Jadi ini saya buatkan satu microset kebetulan untuk nenek atau adik dari almarhumah ibu saya. Nah, ini bisa buat jualan. Jadi kalau mau mesen tinggal di sini. Klik info pemesanan. Nah, ini membuktikan bahwa tadi di awal saya bilang yang namanya pisau bisa difungsikan sebagai apapun gitu, tergantung pembuatnya, tergantung pemakainya. Demikian juga microset, Bapak Ibu bisa gunakan microset ini untuk keperluan apapun. Ya. Jadi hari ini mungkin saya menyampaikan microset ini untuk pembelajaran, untuk budaya positif di sekolah, ya termasuk diantaranya untuk membuat fungsi PPDB gitu kan. Tapi untuk fungsi yang lain juga bisa gitu. Tinggal bagaimana nanti Bapak Ibu berkreasi. Iya betul, multifungsi Bu. Multifungsi. Ya. Microset ini bisa dibuka siapa saja dan mendapat linknya, betul Pak Arif. Jadi asal linknya ini kita share di sosial media kemanapun, maka orang yang dapat linknya dia bisa akses langsung ke situ. Ya. Jadi agak berbeda dengan Google Drive. Google Drive itu kan meskipun kita sharing, kalau kita tidak set fungsinya gitu kan, ada yang hanya bisa untuk melihat saja, ada yang bisa mengedit, hanya komen juga bisa gitu kan. Tapi juga kadangkala kita lupa, kita share link di Google Drive, tapi fungsinya tidak kita setting gitu. Akhirnya ketika orang terima tautannya, ada permission di situ, ada minta request permission. Ya. Tapi kalau microset tidak Bapak Ibu ya, dia publish, langsung sifatnya public. Baik Bapak Ibu. Iya Pak Rahim, sama ya, jam segini kita mulai lapar. Itu ikan yang biasa kita makan Pak. Bisa aja Pak Rahim. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya boleh minta umpan balik dari Bapak Ibu yang hadir. Adakah yang mau memberikan umpan balik atau memberikan refleksinya kegiatan kita hari ini? Silahkan Bapak Ibu. Pak Dadang mungkin berkenan memberikan refleksi Pak Dadang. Siap, silahkan Pak Dadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Him atas kesempatan diberikan pada pertemuan hari ini. Juga rekan-rekan yang hadir di tempat ini. Alhamdulillah. Walaupun tadi ketinggalan ya. Tapi ini dari kegiatan ini sedikit saya tangkap ada banyak sekali manfaatnya gitu, khususnya bagi di tenaga pendidik atau sebagai pemimpin pembelajaran dalam rangka
berbagi praktik baik, kemudian juga mensosialisasikan program-program sekolah, dan kita punya tempat gitu, punya tempatnya gitu di Microset ini. Sehingga seluruh warga sekolah, ini warga sekolah itu mengetahui benar-benar program sekolah gitu. Nanti bisa mendapatkan umpan balik dari warga sekolah, sehingga semua kegiatan ini bisa lebih baik lagi, lebih ditingkatkan lagi berdasarkan niat yang sungguh-sungguh dari pihak sekolah untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada siswa, atau ini juga dalam rangka memberikan tempat untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Saya kira bisa juga itu. Jadi ini saya kira ini perlu nanti disosialisasikan dengan guru-guru, juga perlu tahu banyak manfaatnya. Jadi nanti mungkin kalau diimbaskan lagi, guru-guru akan lebih kreatif, Pak ya. Lebih kreatif di era digital ini. Nanti imbasnya lagi ke siswa juga nih, kalau siswa dari kelas sekarang itu sudah semuanya menggunakan HP. Jadi pembelajaran akan lebih tertarik, lebih menarik siswa. Mudah-mudahan bisa memotivasi siswa untuk belajar lebih baik lagi. Saya kira itu saja Pak Him. Terima kasih nih, banyak manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dadang atas refleksinya hari ini. Betul Pak Dadang, jadi ini tidak hanya warga sekolah, ya. Jadi masyarakat umum pun yang belum menjadi warga sekolah gitu, calon warga, gitu ya. Jadi calon wali peserta didik baru kita, mereka juga sudah bisa tahu kemajuan sekolah kita. Jadi Pak Dadang bisa bayangkan kalau Pak Dadang punya satu microset utama, ya, yang berisi profil sekolah. Ada video profilnya, ada informasi penting, ada foto kegiatan eskul misalnya, kemudian profil kelas, kemudian Bapak Ibu kalau di SD Bapak Ibu wali kelasnya gitu kan, pemangku kelasnya juga punya microset. Nanti tinggal ditautkan saja antara microset sekolah ke microset Bapak Ibu wali kelas. Nah, di microset Bapak Ibu wali kelas, semua kegiatan kelas bisa diupload di situ. Sehingga orang tuanya lebih percaya lagi, lebih yakin untuk menitipkan anaknya di sekolah kita. Jadi nilai trust itu akan buka sana, gitu ya. Dan mudah-mudahan tidak hanya itu gitu. Nanti ke depannya kalau misalnya ada transparansi pemberitaan ke media, sekolah sudah punya sarana gitu untuk transparansi ke masyarakat gitu. Entah itu penggunaan dana BOS dan sebagainya. Sehingga tidak ada lagi, di sisi lain tidak ada lagi media yang kemudian datang ke sekolah nakut-nakutin sekolahan. Itu Pak Dadang ya? Iya kan biasanya gitu. Anda tidak transparan, kita sudah transparan. Mana medianya? Kita punya media khusus yang semua orang bisa mengakses itu. Kalau sudah seperti itu ya insya Allah tidak akan ada konflik yang berkepanjangan. Ibu Soimah, wah, apa boleh nanti kita nanya-nanya lagi? Boleh Ibu, silahkan. Nah Ibu, mohon maaf saya tidak melampirkan nomor WA ya, tidak cantumkan nomor WA tadi di profil saya. Tapi nanti kalau videonya sudah di-share, Ibu bisa tanya dengan cara komentar di video di YouTube ya. Jadi ngapunten sekali, bukan saya sombong nggak ngasih nomor WA, cuma saya WA-nya kebanyakan grup Bu. Saya pegang 198 sekolah. Jadi kalau Ibu nge-WA, saya khawatirnya tidak saya baca gitu kan. Timbulnya nanti, Om Him nih sombong sekali. Nah itu yang saya khawatirkan Bu. Jadi nanti silahkan ke
nanti dibuka di YouTube, Ibu bisa bisa interaktif di situ. Bisa tanya di kolom chat. Nanti saya jawab. Channelnya, oke, channelnya bentar saya cari. Channelnya saya simpan di sini aja ya. Oke, itu channelnya Bu Soimah. Mudah-mudahan kita bisa tetap bersilaturahmi. Baik, Bapak Ibu, saya mohon izin, mungkin informasi yang saya bagi hari ini cukup sekian dulu. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa langsung implementasi, dan saya khawatir nanti terlalu banyak malah bingung nanti harus mulai dari mana gitu kan. Jadi coba dulu sedikit demi sedikit, nanti silahkan menggali informasi di channel YouTube saya, nanti minta sesuatu gitu kan, kasih pertanyaan buat saya, nanti mungkin saya akan jawab dengan tulisan, mungkin juga saya akan jawab dengan video tutorial berikutnya gitu ya. Dan untuk microset sendiri sebetulnya saya sudah ada videonya gitu kan, sudah ada video cara pembuatannya. Nah, di channel yang tadi tinggal Bapak Ibu cek, nanti di situ ada videonya. Tapi kalau memang masih ada yang kurang dipahami, silahkan Bapak Ibu bisa komentar di situ. Baik, Bapak Ibu yang hebat, Bapak Ibu yang luar biasa, terima kasih sekali hari ini sudah bergabung di majelis ilmu. Kata Pak Dadang, biasanya Pak Dadang ngomong gitu, ini majelis ilmu nih Pak Him. Nah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini dapat bernilai sebagai sebuah ibadah ya, dan insya Allah tujuannya tidak lain dan tidak bukan, tujuannya adalah bagaimana menjadikan pendidikan khususnya di Kabupaten Indramayu ya, khususnya di Provinsi Jawa Barat semakin baik ya. Kemudian harapan utamanya adalah Bapak Ibu guru tidak lagi alergi dengan perkembangan teknologi, dengan perkembangan zaman. Tapi mari kita belajar bersama, mari kita siapkan bersama, karena siapa lagi kalau bukan kita yang akan menyiapkan generasi emas pemuda-pemuda di 2045 yang akan datang. Bapak Ibu sekali lagi terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan, khilafan dan kekurangan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup kegiatan kita hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Him. Siap, sama-sama Pak Dadang. Bila taufiq hidayah wa afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nani, Pak Arif, terima kasih sudah hadir. Bu Kartika, Pak Rodin, Pak Kusworo, Umar Hama, Pak Haji Wasila.
terima kasih. Bu Rusini, terima kasih. Pak Sutoyo Ahmad, terima kasih sudah bisa hadir. Teman-teman yang lain juga terima kasih. Bu Mega, makasih selalu hadir di kegiatan saya. Silahkan Bapak Ibu bisa live ya. Bu Iis, terima kasih. Syulang, Syun. Siap, Pak Ali. Oh, Terima Pak Haji. kasih Bapak, izin keluar. Sama-sama Bu Evi, Bu Kartika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya teman-teman ya.